Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sekarang berbicara tentang Islam sebagai sistem budaya. Jadi budaya Islam itu dipersepsi sebagai praktek-praktek kebudayaan yang umum dilakukan oleh umat Islam, terutama dalam sejarahnya. Gitu. Nah, produk-produknya juga menyangkut berbagai hal seperti halnya produk-produk budaya yang lain. Jadi ini bisa dikatakan sebagai khas Islam. Di antaranya adalah produk-produk etika dan estetika ya, kalau kita pandang dari filsafatnya begitu. Jadi produk pengetahuan ya, aksiologi ilmu. Nah, kalau lebih teknisnya dan jelasnya, produk budaya Islam yang pertama diantaranya adalah bahasa. Nah, bahasa Islam ini menyangkut diantaranya ada Arab, ada Persia, ada Turki, kemudian di India ada Urdu, di Afrika ada Swahili, dan di daerah Nusantara ada ya bahasa Indonesia atau Melayu. Dan itu bahasa ini membawakan konten diantaranya ada berbentuk prosa dan ada berbentuk puisi ya. Jadi menjadi sastra. Kemudian ada juga filsafat, ini sebagai produk budaya juga. Budaya Islam tentang filsafat ini diantaranya kontennya mengenai pendamaian antara akal dan wahyu. Kemudian jalurnya yaitu jalan melalui jalan istana ya, Royal Road ya. Kemudian terjadi dalam kontennya itu adalah Helenisasi ya, berdasarkan dari Yunani. Kemudian di dunia Sunni ini sayangnya tradisi filsafat ini berhenti ya, kemudian ya diganti oleh tradisi mistisisme atau sufisme ya. Nah, kalau di Syiah terus mereka terus berfilsafat ya. Nah, di antara tokoh filsafat Islam adalah Al-Kindi dan Al-Farabi. Nah, yang kalau di dunia Syiah itu ada tokoh-tokoh seperti Mullah Sadra. Nah, kemudian ya tadi dikatakan sebagai muncul ada mistisisme atau kesufian. Nah, ini diantaranya ada sufi sebagai discourse ya, sebagai wacana dengan tokoh-tokoh Ibnu Arabi dan Jalaluddin Rumi. Nah, kalau berbentuk kesininya ya jadi ada tarekat, sufisme yang berbentuk tarekat ya, zikir-zikir yang jadinya organisasi ya, jadi semacam ordo lah kan gitu, ordo mana gitu. Nah, itu di dunia Islam menjadi tarekat-tarekat. Nah, kemudian dari segi budaya ini Islam juga memunculkan ilmu-ilmu humaniora ya. Ilmu-ilmu humaniora Islam diantaranya dulu itu ada geografi, kemudian geografi ini tentang penjelajahan banyaknya digunakannya itu. Kemudian historiografi ya, adab-adab itu ya, tentang penulisan-penulisan sejarah dari berbagai masa itu ada ya, ada asar kan pada zaman tabi'in dan sebagainya kan. Nah, kemudian sekolah ya, madrasah juga ini produk dari humaniora Islam. Kemudian dari segi seni ini lebih banyak lagi. Kalau produk seni diantaranya ada kaligrafi, kemudian miniatur, seni miniatur. Jadi orang Islam dari dulu senang ke miniatur-miniaturan. Kemudian dekorasi,
Eh, termasuk di dalamnya dekorasi ini pada buku, penjilidan buku ya. Kemudian tehel-tehel, marbling ya. Jadi baik di dinding ataupun di bawah, marbling ini disukai oleh umat Islam. Kemudian arsitektur ya, terutama kelihatan dari masjid gitu yang bentuknya khas kan, termasuk tata kota. Tata kota juga dalam Islam ini ada, di antaranya ya masjid itu selalu ada dekat alun-alun. Kemudian musik juga ada, musik-musik Islam. Kemudian ada seni-seni semacam karpet gitu. Nah, ini sampai sekarang juga masih ada. Kalau apa namanya itu, kalau kita ke dunia Islam selalu ada bawa itu oleh-oleh, diantaranya karpet, terutama dari Turki. Kemudian keramik juga ini, termasuk pot-pot ya, apa namanya itu, banyak diproduk oleh umat Islam. Kemudian dari segi pengerjaan metal work ini juga banyak karya-karya dari logam. Kemudian kerajinan tangan Islam juga banyak. Nah, ini semua apa yang universal dalam Islam kemudian mewujud secara lokal ya, berbentuk akulturasi budaya, menjadi ya dikenal kalau dalam fikih itu uruf ya, adat istiadat. Nah, termasuk diantaranya kalau di Indonesia ini masjid yang bentuknya mirip-mirip kayak candi ada juga kan, seperti Masjid Kudus kan. Nah, gitu. Nah, cuman disayangkan bahwa budaya Islam ini walaupun ya beragam dan sebagainya ini kaya, tapi ya ini masih dalam tahapan preindustrial, kata Basam TV. Jadi tidak ada dari produk-produk budaya ini yang bersifat masif diindustrikan gitu ya. Jadi masih berbentuk ya handicraft dan inilah kan. Dan kemudian jadinya menurut Khalid Abdul Fadl itu ya inilah wajah budaya Islam di dunia modern itu ya, wajahnya buruk gitu. Ugliness in culture modern Islam katanya kan gitu. Ini kata Abdul Fadl. Nah, jadi sebetulnya Islam kalau dari segi budayanya ini setelah masa penjajahan dan kejayaan Barat ya kurang begitu muncul lagi, kecuali mereka itu ya berakulturasi dengan ya industrialisasi dan budaya Barat gitu. Jadi banyak sekarang ya bagi negeri-negeri Muslim yang kaya itu masih bisa itu stand up sebagai budaya Muslim, tapi sudah mungkin bukan genuine Islam, tapi mungkin ya kayak arsitekturnya bukan arsitektur Muslim lagi, seperti hotel Burj Khalifa kayak di apa itu Uni Emirat Arab itu di Dubai kayak gitu, itu arsitekturnya bukan Muslim lagi kan gitu. Jadi sudah seperti bukan budaya Islam lagi, tapi sebagai untuk menunjukkan pada dunia bahwa Islam masih ada dari segi kejayaan artefak ya, benda-benda yang kelihatan seperti itu ya, mungkin masih bisa ada karena kekayaannya itu. Tapi secara khasnya tadi diinikan bahwa ya secara ini sudah kurang lagi yang mana budaya Islam dan mana yang bukan pada zaman sekarang ini. Nah, untuk itu agar lebih jelasnya kita bisa didiskusikan, mungkin ada input-input dari kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum.